Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Nah, sudah siap mengikuti pelajaran hari ini ya? Sudah, Bu. Baik, jadi sebelum memulai pembelajaran, kita mulai dengan doa ya. Mima, silahkan dipimpin teman-temannya berdoa dulu. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa. Sebelumnya kita sudah membahas tentang materi Ibu dan Anak. Untuk hari ini, sebelum kita masuk ke materi, jadi silahkan kalian lihat dulu untuk gambarnya. Kira-kira dari gambar tersebut, hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Penyakit reproduksi, Bu. Masalah kesehatan reproduksi. Oke, Linda, terima kasih ya. Linda sudah menjawab. Kalian pernah mengalami nggak yang namanya keputihan? Pernah, Bu. Iya, nah untuk keputihan itu juga termasuk dari masalah kesehatan reproduksi. Untuk hari ini kita akan mempelajari KD 3.4, yaitu menerapkan program kesehatan reproduksi. Di sini nanti kita akan masuk ke indikatornya. Jadi yang pertama itu, kita akan memahami dulu konsep kesehatan reproduksi. Kemudian yang kedua, kita akan menentukan masalah kesehatan reproduksi, dan yang ketiga kita akan menganalisis program kesehatan reproduksi. Jadi tujuannya di sini ada 5. Jadi yang pertama, dengan melakukan mempelajari materi PPT yang sudah Ibu berikan, kalian mampu menjelaskan konsep kesehatan reproduksi. Kemudian untuk yang kedua, melalui kegiatan gambar tadi, ya, dan juga tayangan video nanti yang akan Ibu berikan, kalian mampu menentukan masalah kesehatan reproduksi. Kemudian yang ketiga, dengan kalian berdiskusi nanti, kalian akan bisa memecahkan masalah kesehatan reproduksi yang akan kalian tuangkan dalam lembar RKPD. Kemudian yang keempat, dengan melalui diskusi, kalian mampu menganalisis program kesehatan reproduksi. Dan yang terakhir adalah kalian mampu menunjukkan macam-macam kegiatan reproduksi di sini. Nanti di WA Group, Ibu akan membimbing kalian, mengarahkan kalian untuk kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan di WA Group selama 20 menit. Kemudian nanti di akhir pembelajaran, Ibu akan memberikan post test. Kita lanjutkan kegiatannya di WA Group.
diskusi sudah selesai? Bagaimana? Jadi kita mulai saja untuk diskusinya ya. Ya. Jadi silahkan kelompok 3. Siapa dari perwakilannya yang akan melakukan presentasi? Ya, Bu. Ya, silahkan Amara. Masalah yang kelompok kami pilih adalah penyakit sifilis. Alasannya, untuk memahami penyakit ini lebih dalam dan menurunkan resiko penyebarannya. Karena WHO memperkirakan ada 7 juta orang di dunia yang terinfeksi sifilis selama 2021 dan remaja memiliki catatan terbanyak tentang kasus ini. Upaya pencegahan penyakit sifilis adalah dengan tidak melakukan seks bebas, menggunakan kondom, setia pada satu pasangan, bentengi diri dengan vaksin, dan terbuka pada pasangan terkait masalah kelamin yang dimiliki. Dimaknya program yang ada adalah program pencegahan dan penanganan infeksi saluran reproduksi atau ISR dan infeksi menular seksual atau IMS, serta program kesehatan reproduksi remaja sebagai upaya pemberian edukasi sedini mungkin. Ada 4 program yang menunjang kesehatan organ reproduksi, yaitu pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan keluarga berencana, program kesehatan reproduksi remaja, dan yang terakhir, pencegahan dan penanganan infeksi saluran reproduksi atau ISR dan IMS. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, untuk kelompok 3 ya, sudah menyampaikan hasil diskusinya dengan baik. Ada yang mau bertanya? Ya, silahkan untuk dia. Apakah sifilis dapat menular jika menggunakan keminan yang sama? Terima kasih atas pertanyaannya. Perlu diingat, menular melalui kontak biasa seperti berbagi makanan, berpelukan atau berpegangan tangan, batuk, dan bersin. Sifilis pun tidak menular melalui jika kamu menggunakan kloset duduk atau benda yang sama dengan sang pengidap. Bakteri penyebab penyakit sifilis baru bisa tertular jika luka yang tidak tertutup di tubuh bersentuhan langsung dengan lesi fisilis. Terima kasih. Kesimpulannya, angka penyebaran kasus sifilis sebenarnya dapat teratasi dengan mudah jika masyarakat giat melaksanakan program-program kesehatan reproduksi yang ada, seperti program KB, ISR, IMS, program kesehatan reproduksi remaja, program pelayanan kesehatan ibu, anak, dan lain-lain. Sudah semua melakukan presentasi dari keempat kelompok. Kemudian sudah ada yang aktif untuk bertanya, ada yang aktif dalam menanggapi juga. Jadi semua siswa di sini sudah aktif mengikuti pembelajaran hari ini. Jadi Ibu menambahkan untuk materi. Jadi di sini silahkan diperhatikan dulu untuk materi tentang kesehatan reproduksi yang akan Ibu sampaikan. Jadi untuk materi hari ini kita akan masuk ke materi konsep kesehatan reproduksi. Definisi kesehatan reproduksi sendiri itu ada dinyatakan oleh 5 ahli di sini. Menurut ICPD di sini, kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental, sosial, secara utuh tidak semata-mata terbebas dari penyakit dan kecacatan dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem fungsi dan proses reproduksi. Kemudian yang terakhir menurut WHO, jadi kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit, kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya. Oke, kemudian kalian bisa lihat di sini. Di sini ada anatomi ya. Anatomi alat reproduksi manusia. Jadi ada anatomi alat reproduksi wanita dan juga pria. Oke, untuk tujuan kesehatan reproduksi itu sendiri. Jadi, tujuannya adalah memberikan layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif. Kehidupan seksual dan hak-hak reproduksi dapat meningkatkan kemandiriannya dalam mengatur fungsi dan proses reproduksi, peningkatan kualitas kehidupannya. Nah, untuk ruang lingkup kesehatan reproduksi di sini ada 5. Jadi, yang pertama, ruang lingkup untuk kesehatan ibu dan anak. Kemudian yang kedua, ruang lingkup untuk keluarga berencana. Yang ketiga, ruang lingkup kesehatan reproduksi remaja.
Yang keempat, ruang lingkup dari pencegahan dan penanganan infertilitas. Ya, atau kemandulan di sini. Kemudian yang kelima, pencegahan dan penanggulangan komplikasi aborsi. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi itu sendiri, ya, yang pertama adalah jenis kelamin. Kemudian yang kedua ada budaya dan lingkungan. Yang ketiga ada pendidikan. Kemudian yang keempat adalah fisiologis, ya, ada fisik. Kemudian yang kelima adalah biologis. Nah, untuk program-program kesehatan reproduksi di sini, tadi kalian sudah sampaikan juga, jadi di sini ada 4 program. Yang pertama adalah pelayanan kesehatan ibu dan anak, kemudian yang kedua pelayanan keluarga berencana, yang ketiga program kesehatan reproduksi remaja, kemudian yang keempat pencegahan penanganan infeksi saluran reproduksi atau ISR, infeksi menular seksual atau IMS. Jadi sekian penambahan materi dari Ibu. Ibu harapkan ada 1 atau 2 siswa mungkin yang mau menyimpulkan. Silahkan Devina. Kesimpulan dari kegiatan pembelajaran, menurut WHO, kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya. Masalah kesehatan reproduksi yang ditemukan dalam video seperti HIV atau AIDS, gonore, sifilis, herpes genitalis, keputihan, dan kanker prostat dan ovarium. Program kesehatan reproduksi ada 4, yaitu pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan KB, program kesehatan reproduksi remaja, dan pencegahan dan penanganan infeksi saluran reproduksi, ISR, dan infeksi menular seksual, IMS. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Devina. Silahkan tepuk tangan untuk Devina dulu ya, karena sudah menyimpulkan dengan baik ya. Oke, Ibu ingatkan lagi ya. Jadi tadi udah Ibu sampaikan. Jadi untuk lembar LKPD yang kalian sudah isi tadi, itu silahkan difoto. Kemudian hasil fotonya itu dikirimkan ke link pengiriman tugas ya, yang sudah ada di Google Classroom. Kemudian di screenshot. Nah, screenshotnya itu kalian bisa kirimkan lewat WA grup masing-masing. Seperti di awal tadi juga Ibu sampaikan kalau di akhir kegiatan ya kita akan melakukan post test. Nah, untuk post test ini Ibu sudah kirimkan juga ya. Jadi dalam bentuk Google Form. Post testnya itu sudah Ibu kirimkan linknya di Google Classroom bisa. Jadi waktu post test itu 10 menit. Kemudian nanti setelah 10 menit akses menjawab akan Ibu tutup. Jadi Ibu harapkan kalian menjawab dengan tepat waktu ya. Kerjakan semaksimal mungkin. Jadi kita akhiri kegiatan Zoom meeting. Kemudian tadi di awal kita sudah memulai dengan doa. Berarti kita mengakhiri juga dengan doa. Doa silahkan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, Bu. Sebelum mengakhiri pembelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita lanjutkan kegiatan di WA Group. Selamat sore. Sore. Assalamualaikum.